Baiklah, selamat malam saya ucapkan. Perkenalkan nama saya Farida Maninta Pahan dengan NIM F1E121042. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih kepada Ibu Ulfa Khaira Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistika Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan membuat tugas ujian tengah semester yang berjudul Data Tinggi Badan Siswa SMA Negeri 1 Tembelahan. Judul tugas ujian tengah semester yang saya ambil adalah Data Tinggi Badan SMA Negeri 1 Tembilahan. Saya mengambil data ini dari tahun 2018 sampai 2021. Dan topik judul saya ini saya ambil dari Google pada materi Statistika Dasar Anak Universitas Riau. Tipe data yang saya gunakan adalah tipe kuantitatif. Alasannya, karena dapat diukur dalam data numerik, yaitu discrete dan continue. Alasan saya memilih tipe data kuantitatif adalah karena tipe data kuantitatif lebih bersifat spesifik dan jelas dan terperinci. Etik yang artinya dalam proses pembatasan proyek ini butuh pandangan orang lain, menunjukkan hubungan antar variabel, memulai dengan teori dan hipotesis, dapat menggunakan survei dan angket, komputer, kalkulator, dan aplikasi statistik lainnya menjadi jenis tipe data kuantitatif. 1-2 ini saya melakukan penyajian data. Populasi yang saya ambil adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Tembilahan. Sampelnya siswa kelas 12 IPA dan IPS yang berjumlah 100 orang. Yang ketiga, mengolah data menjadi data mentah. Yang keempat, membuat laporan lengkap menjadi suatu proyek yang baik. Ini adalah tabel data tunggal. Di sini saya membuat nama kelas. Kelas ini terbagi menjadi dua, yaitu IPA dan IPS. Yang ketiga tinggi badan sesuai dengan sentimeter. Ketika kita akan membuat tabel distribusi frekuensi, maka kita akan membuat pengelompokan dulu, yaitu mengurutkan data. Dalam menentukan tabel distribusi frekuensi, maka kita harus tahu dulu banyak kelas atau K, range atau R, dan lebar kelas. Dalam menentukan banyak kelas atau K, maka rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Dalam data saya ini, N-nya sama dengan 100. Maka banyak kelasnya sama dengan 1 ditambah 3,3 log 100, sama dengan 9. 9 adalah banyak kelas. Jadi, yang kedua range atau R. Jika kita ingin mencari range, maka rumusnya adalah selisih nilai maksimum dikurang selisih nilai minimum. Di sini dari data ini nilai maksimumnya itu 171 dan nilai minimumnya itu 130. Maka R sama dengan 41. Setelah itu lebar kelas. Ketika kita ingin mencari lebar kelas, maka rumus yang tepat adalah range per banyak kelas. Range-nya tadi 41 dan banyak kelasnya 9, maka 41 per 9 sama dengan 4,55. Tabel distribusi frekuensi. Dalam data ini, saya membuat tabel distribusi frekuensi dengan mengurutkan semua data, yaitu saya membuat interval. Interval yang dimulai dari 130 sampai 183. Dalam menentukan frekuensi, maka harus menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Yang tadinya N-nya sama dengan 100, maka frekuensi dari interval 130 sampai 135 sama dengan 1. Dari 136, 0. Dan di sini juga saya menghitung frekuensi kumulatif, yang dimana dalam menentukan frekuensi kumulatif, maka hal yang
butuhkan yaitu dengan menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Misalnya di sini frekuensinya 1, maka dengan menjumlahkan dengan frekuensi demi frekuensi itu 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 2 sama dengan 3, dan sampai jumlah n yaitu 100. Nah, setelah itu saya akan membuat grafik batang dengan menggunakan RStudio. Hal pertama yang saya lakukan di sini adalah dengan memasukkan ini tadi, frekuensi kumulatif atau bisa juga frekuensi data tunggal. Dengan menuliskan M sama dengan C1 1, 0, 2, 10, 32, 34, 13, 5, 3. Setelah itu, saya akan membuat hanya itu adalah ini. Jumlah data saya itu 9 atau data kelas 9. Maka saya akan membuat di RStudio-nya dengan mengetikkan T1, T2, T3 sampai T9. Fungsi dari bar plot itu untuk function memanggil diagram batang, dan mnames.arg sama dengan untuk nama vektor yang ada di sumbu X. Sumbu X di sini adalah ini data kelasnya. Data kelasnya adalah sumbu X dan frekuensi adalah Y. Dan fungsi border itu untuk menentukan warna. Maka untuk menentukan hasil akhirnya itu adalah dengan mengetikkan bar plot sama dengan mnames.argument sama dengan h, xlab sama dengan interval, ylab sama dengan frekuensi, cool sama dengan blue, yang dimana border adalah warna, main sama dengan table, frekuensi, tinggi badan, border sama dengan red. Saya menggunakan warna grafik batang saya yaitu blue. Baiklah, setelah itu saya akan menjelaskan dengan ukuran pemusatan data. Pada ukuran pemusatan data, maka hal yang penting dilakukan yaitu dengan menghitung min. Rumus min adalah X bar sama dengan sigma F1 dikali X1 per N. Dengan ini F1 I1 tadinya 16064 per N-nya sama dengan 100, maka berdasarkan tabel distribusi yang terbentuk dari data, maka diperoleh min atau nilai rata-rata sama dengan 160,6. Berdasarkan tabel distribusi yang terbentuk dari data, maka diperoleh min atau rata-rata dengan pembuktian menggunakan Microsoft Excel. Itu dengan mengklik ini tadi F1 X1 yaitu L12 per frekuensinya tadi 100, maka hasil atau nilai rata-ratanya sama dengan 160,64. Di sini menghitung median. Hitung median itu adalah rumusnya median sama dengan batas bawah median ditambah N, jumlah data per 2 dikurang frekuensi kumulatif data di bawah kelas median per frekuensi data pada kelas median dikali panjang interval kelas. Maka ini adalah tabel distribusi frekuensi. Maka TB sama dengan 160 dikurang 6,5 sesuai rumus yaitu 159,5. Dengan diketahui N atau jumlah data itu tadi 100, maka FKI sama dengan 34, P-nya sama dengan 6. Maka mediannya adalah 159,5 ditambah
50 dikurang 45 dikali 6 per 34 sama dengan 160,3. Maka berdasarkan tabel distribusi yang terbentuk dari data, maka diperoleh median atau nilai tengahnya sama dengan 160,38 sesuai dengan menggunakan Microsoft Excel. Menghitung modus. Modus ada menghitung modus. Ketika kita ingin menghitung modus, maka rumusnya adalah batas bawah kelas ditambah panjang kelas interval dikali frekuensi per frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas setelahnya. Di sini TB-nya sesuai rumus sama dengan 160,5, maka TB-nya sama dengan 159,5. Dan kita juga disuruh mencari B1 dikurang B2. B1-nya tadi 34 dikurang 32 sama dengan 2. Maka modus yang dapat diperoleh adalah 160,2. Berdasarkan tabel distribusi yang terbentuk dari data, maka diperoleh modus atau nilai yang paling sering muncul dengan menggunakan Microsoft Excel, yaitu 160,2. Menghitung ragams atau varians, yaitu tau kuadrat sama dengan sigma in sama dengan 1 per X1 dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. Maka dari tabel ini dapat diperoleh nilai ragam atau varian sama dengan 92.827.496,9. Ragam dengan menggunakan aplikasi Excel juga sama halnya. Yang terakhir yaitu dengan menghitung standar deviasi atau standar baku. Standar deviasi atau standar baku dapat diperoleh dengan menggunakan rumus tau sama dengan akar dari varians. Maka akar dari variansnya sama dengan 95,971, dan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan Microsoft Excel sama juga halnya dengan nilai dari 95,971. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai ujian tengah semester saya, mata kuliah statistika dasar. Sekian dan terima kasih. Jadi sedih keren apa? Panggil lah. Oh Tuhan, kamu dirimu. Oke. Tapi belum ku stop ya. Jadi tinggal edit nanti. Iya. Ini. Loh, Udah kan? Ini loh, ini kan udah jalan. oh iya. Ini.